Dari seorang ibu muda di Lumajang, Jawa Timur yang meninggal dunia saat menonton karnaval yang melibatkan sound horeg. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Atas peristiwa ini, Pemkab Lumajang akan memperketat izin penggunaan sound horeg. Isak tangis keluarga tak terbendung melihat jenazah Anik Mutmainah yang meninggal dunia saat menonton karnaval sound horeg di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Pihak keluarga dan sejumlah tetangga pun tak menyangka dan sangat terpukul atas meninggalnya Anik. Peristiwa berawal saat Anik Mutmainah menyaksikan karnaval dalam rangka HUT Kemerdekaan RI. Namun saat merekam pertunjukan sound horeg, Anik tiba-tiba tersungkur dan tak sadarkan diri. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Umum Pasirian, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Pihak Pemkab Lumajang pun akan memperketat izin karnaval yang melibatkan sound horeg. Keluarga menerima ini dengan ikhlas sebagai bagian dari takdir, sebagai bagian dari kepastian yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Segera kami akan lakukan evaluasi dan koordinasi dengan Pak Kapolres sebagai lembaga penerbit izin keramaian ya. Meski MUI Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa haram sound horeg, namun pada kenyataannya masyarakat di Lumajang masih menggunakan sound horeg dalam kegiatan karnaval. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho melaporkan. Pemirsa, pabrik beras premium oplosan digerebek polisi di wilayah Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik yang sudah berproduksi selama 2 tahun ini menghasilkan beras premium oplosan 14 ton per hari hingga merugikan negara 13 miliar rupiah. Polisi menggerebek pabrik beras premium oplosan di kawasan padat penduduk di Desa Keper, Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan menggunakan mesin yang didatangkan dari luar negeri, usaha rumahan ini mampu memproduksi beras premium oplosan sekitar 14 ton per hari. Pelaku mengoplos beras pandan wangi dengan beras biasa yang diperoleh dari petani, kemudian dipasarkan ke sejumlah pasar di Sidoarjo dan Pasuruan. Beras dikemas 5 kg dan 25 kg dengan merek SPG yang dibubuhi tulisan Standar Nasional Indonesia, SNI, dan tulisan halal. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 1 orang pelaku usaha dan menyita ratusan kemasan beras premium oplosan kemasan 5 kg dan 25 kg, sejumlah peralatan mesin produksi, serta sebuah kendaraan pengangkut. Sidoarjo, kemudian Pasuruan, dan kami masih mendalami untuk pendistribusian di wilayah seluruh Jawa Timur. Dan dari hasil pengecekan di lapangan, ini masih kami dalam melakukan proses untuk menarikkan barang-barang yang masih beredar yang ada di jual-jual khususnya di wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara, pabrik produksi beras disegel dan ditutup untuk umum. Di Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, seorang IRT di Depok, Jawa Barat menjadi korban penipuan dengan modus penjualan sepeda listrik. Naas perhiasan korban ini senilai 8 juta lebih raib dibawa pelaku. Dari rekaman CCTV, komplotan penipu berjumlah 5 orang ini berpura-pura menawarkan sepeda listrik kepada salah satu warga di Jalan Haji Ma'ruf, Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Awalnya, 2 pelaku datang bergantian untuk membeli minuman di warung milik korban. Saat memesan, pelaku kemudian menawarkan sepeda listrik dengan modus menggiurkan dan bisa dibayar dengan menggunakan perhiasan emas yang dipakai korban. Berhubung Dina kredit target 3 juta, jadi Mbak ambil bonusnya aja 3 juta, bayar cashnya lah. Aku nggak punya uang kan, ya udah kata mbaknya,
pakai yang ada aja, dia udah ngeliat kalung aku kali ya. Aku bawa kalungnya, ntar habis maghrib dibalikin, ntar lagi saya balikin. Aku tadi udah nggak percaya Mas, terus aja di. Akibatnya, gelang dan kalung emas senilai Rp8.400.000 raib di bawah pelaku. Kasus penipuan ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Satu keluarga ayah dan 3 anak ditangkap polisi karena terlibat curanmor di Surabaya, Jawa Timur. Aksi pencurian motor tersebut terekam CCTV. Aksi pencurian motor di wilayah Kepanjen, Malang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku bersama ketiga anaknya mendatangi lokasi mengincar target motor yang terparkir di teras rumah. Ketiga anak pelaku berperan mengawasi situasi, sementara ayahnya berperan sebagai eksekutor. Tidak hanya di perkampungan, sindikat curanmor satu keluarga ini juga beraksi di persawahan. Mereka menyasar motor milik petani yang diparkir di pinggir sawah. Mendapat laporan, polisi meringkus para pelaku. Dari hasil pemeriksaan, sindikat curanmor satu keluarga ini sudah beraksi di 17 lokasi dan berhasil menggasak belasan motor. Barang hasil curian selanjutnya dijual pelaku ke penada dengan harga Rp2 juta per unit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam melakukan aksinya, dia melibatkan kedua anaknya. Sasaran yang dilakukan di wilayah jalan persawahan, ya, rata-rata petani itu naruh sepeda motornya itu di pinggir jalan. Nah, itu yang menjadi sasaran mereka. Saya kira itu ya. Terima kasih. Para pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, marak aksi balap liar hingga viral di sejumlah medsos. Aparat polisi gelar patroli malam. 5 unit sepeda motor tanpa kelengkapan surat yang diduga hendak melakukan aksi balap liar kemudian disita. Aparat Resmo Polsek Panakukang mengamankan sejumlah pemuda bermotor yang diduga kuat hendak menggelar aksi balap liar di ruas Jalan Nasional Petaran, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi pun menggeledah kelima para pemuda yang terjaring. 5 unit motor tanpa identitas pun akhirnya dibawa petugas ke unit lalu lintas Polsek Panakukang. Diketahui aksi balap liar kerap terjadi di wilayah ini dan meresahkan warga. Petugas akan terus berpatroli guna mengantisipasi balap liar kembali terjadi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, video penganiayaan pelajar SMK viral di media sosial. Mirisnya, korban dianiaya secara brutal oleh temannya, disaksikan pelajar lain. Aksi penganiayaan terjadi antara 2 pelajar di depan salah satu sekolah negeri di Pangkep, Sulawesi Selatan. Ironisnya, bukannya melerai, justru pelajar lain yang berada di lokasi merekam kejadian. Video berdurasi 19 detik ini pun viral di media sosial. Buntut viralnya video, pelaku penganiayaan diperiksa aparat Satreskrim Polres Pangkep. Diketahui aksi penganiayaan ini dipicu hanya gegara senggolan saat keduanya berpapasan di dalam sekolah. Akibat peristiwa, korban mengalami luka memar di bagian pelipis. Polisi akan melibatkan Bapas dalam penanganan perkara dan meminta keterangan dari pihak sekolah sebagai saksi. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Polisi menetapkan penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Yang merasa petugas turun. Mau polisi, mau tentara, mau apa itu turun. Ada bom. Polresta Bandara Soekarno-Hatta Polda Metro Jaya menetapkan seorang penumpang penerbangan Lion Air sebagai tersangka atas tindakan yang mengaku membawa bom ke dalam pesawat. Tersangka dianggap membahayakan penumpang dan mengganggu keselamatan penerbangan. Menurut polisi, pihaknya telah melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan kepada tersangka dan 8 orang sebagai saksi. Terhadap penumpang dengan inisial H, usia 42 tahun,
dengan alamat di Pematang Siantar. Hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, di mana dalam pasal 437 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan udara. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif tersangka membawa bom ke dalam pesawat lantaran kesal setelah menjalani perjalanan penerbangan yang cukup intens, sehingga kondisi psikologis yang bersangkutan tidak stabil. Tersangka diancam hukuman pidana selama 8 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Pemirsa, puluhan sepeda motor mengalami mogok massal usai mengisi bensin di SPBU Kembangan, Jakarta Barat. Diduga bensin jenis Pertalite yang diisi pengendara dioplos. Puluhan pengendara sepeda motor melakukan protes kepada pihak pengelola SPBU Kembangan setelah motornya mengalami mogok massal. Matinya mesin motor secara tiba-tiba diduga akibat bensin dioplos pihak SPBU. Siapa bang? Ini kompensasinya kasih. Itu apaan? Solar. Bus. No, parah banget. Nih, lihat nih. Menurut salah satu pengendara, motornya langsung mati setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Para korban BBM oplosan itu langsung menguras tangki bensin mereka untuk dibersihkan. Isinya bukan bensin murni aja, udah gitu aja, nggak Pertalite asli, entah itu tercampur apa saya nggak tahu ya. Motor langsung mati. Berarti dugaannya dioplos gitu ya Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Sementara pihak SPBU mengakui ada kelalaian pengawasan saat petugas mengisi tangki timbun sehingga 20 kiloliter BBM Pertalite tercampur dengan 8.000 kiloliter biosolar. Atas kejadian tersebut, penjualan BBM Pertalite dihentikan sementara. Polisi juga melakukan pemeriksaan kepada pengawas SPBU tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, rumah berlantai 2 di Cempaka Putih, Jakarta hangus terbakar. Sementara kebakaran juga melahap belasan lapak pedagang di Pasar Tambin, Bangkalan, Jawa Timur. Kobaran api dengan cepat membesar menghanguskan rumah 2 lantai di Gang Cendana, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejumlah warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar kebakaran tidak semakin meluas. Api diketahui pertama kali muncul dari atap rumah. Dalam waktu singkat api membesar melumat seisi bangunan. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik dari lantai 2 rumah. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman. Api baru padam setelah petugas mengerahkan 15 unit mobil damkar ke lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Kobaran api melahap habis belasan lapak pedagang dan 2 kios sembako di Pasar Tambin, Kecamatan Teraga, Bangkalan, Jawa Timur. Banyaknya bangunan semi permanen membuat api kian membesar. Warga dan para pedagang yang panik berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di area pasar. Si sampah banyak ternyata di belakang itu. Cuman pihak pasar, pengelola pasar itu sudah berpesan jangan dibakar dulu gitu. Artinya sampah akan diangkut secara bertahap. Namun demikian di lapangan ada orang yang tidak sengaja membakar sampah. Akibat kebakaran, pemilik toko sembako mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ruko yang berada di kawasan Mangga 2 Square, Pademangan, Jakarta Utara terbakar. Sejumlah karyawan toko yang melihat banyaknya asap panik dan keluar menyelamatkan diri. Kepulan asap tebal keluar dari sebuah toko di kawasan pertokoan Mangga 2 Pademangan, Jakarta Utara. Kepulan asap hitam ini keluar dari lantai 4 ruko yang menjual peralatan dan aksesoris komputer. Sejumlah karyawan yang mengetahui adanya kebakaran keluar dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan karena titik api yang berada di lantai 4 ruko. Menurut salah satu karyawan bahwa sempat terdengar ledakan seperti korsleting listrik disusul dengan kepulan asap.
Awalnya kita nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dengar bunyi boom, boom, 2 kali, kita langsung keluar. Oh, di lantai berapa itu, Pak? Posisinya di lantai 3. Lantai 3. Ini gedung Agres saja atau ada PT lain gitu, Pak? Agres saja. Lantai 3 itu Agres? Ini semua Agres, Pak. Sampai atas, Pak. Oh, semua Agres. Ada yang terjebak apa enggak, Pak, di dalam, Pak? Tadi masih ada, Pak. 2 orang, Pak, di dalam, Pak. Di dalam karyawan ya, Pak? Karyawan. Ya? Tapi pintu 12 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses pemadaman. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Marsikal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto, mantan Kadispen AU yang gugur dalam kecelakaan pesawat latih di Bogor, dimakamkan di TPU Monyetan, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebagai penghormatan terakhir, jenazah pilot F-16 itu dimakamkan di samping pusara ayahandanya. Jenazah Marsikal Muda TNI Anumerta Fajar Adrianto dimakamkan secara militer di TPU Monyetan, Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Senin siang. Sejawat serta kerabat turut menghantarkan jenazah almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jenazah dikuburkan berdampingan dengan makam ayahanda, Letkol Purnawirawan Kusindiarto. Kepergian almarhum menyisakan duka mendalam bagi teman sejawat dan TNI Angkatan Udara Indonesia. Di mata kerabat dan sejawat, sosok Marsda, TNI Anumerta Fajar Adrianto merupakan pribadi yang bersahaja, baik dan bersemangat, terutama dalam hal kedirgantaraan. Dan beliau ini sosok yang betul-betul peduli ya, peduli dengan teman dan juga peduli dengan masalah pembinaan potensi dirgantara gitu. Jadi sejak dulu ikut di Saka Dirgantara, kemudian membuat kapal-kapal model pada saat mudanya begitu ya, pada saat di Lanut Soyudi. Jadi makanya tadi saya betul-betul nggak kuat ketika menyebut namanya itu karena kita sama-sama lah, beliau di penerbang F-16, saya di F-5 dulu. Kita sama-sama lahir dan dibesarkan di Lanut Soyudi. Almarhum merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992. Dikenal sebagai pilot pesawat tempur F-16 dengan sebutan Red Wolf. Sempat menjabat sebagai Kadispen AU, kiprah almarhum dikenal dalam peristiwa udara dengan pesawat FA-18 Hornet milik Angkatan Laut Amerika Serikat di langit Bawean pada tahun 2003 silam. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo membuka ruang kolaborasi bersama pemerintah daerah guna mendorong percepatan pembangunan dan juga pemerataan ekonomi nasional. Kali ini kolaborasi dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan yang memiliki potensi di sektor maritim dan pariwisata. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio yang didampingi jajaran pengurus Partai Perindo menerima silaturahmi politik Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Basam Kasuba di Jakarta. Dalam pertemuan ini turut membahas berbagai potensi strategis seperti mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi daerah, khususnya pada sektor maritim, pariwisata dan investasi di Halmahera Selatan. Hasan Ali Basam Kasuba menilai hal ini menjadi momentum penting bagi pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Partai Perindo untuk bergerak bersama-sama membangun bangsa. Membangun kolaborasi Perindo khususnya dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama bagaimana kemudian memikirkan pembangunan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ke depan. Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita menilai silaturahmi ini memperkuat arah komunikasi dan kolaborasi antar partai politik dengan pemerintah daerah, sekaligus mempertegas komitmen dukungan dalam menjalankan kebijakan pro rakyat. Pembicaraannya memang akan terkait soal bagaimana mendukung pemerintah di Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang terkait dengan investasi daerah di sana, sumber daya yang memang barangkali bisa disampaikan ke MNC. Kita ingin mendorong dan mendukung segala bentuk pembangunan di Indonesia. Karena pilkada selesai, sekarang udah saatnya kita semua kolaborasi untuk membangun. Melalui para kadernya, partai yang dipimpin Angela Tanusudibio ini akan terus konsisten mengawal kinerja pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat secara maksimal. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, jika Anda mencari oleh-oleh yang unik dan memiliki nilai budaya tinggi, batik Pekalongan adalah pilihan yang tepat. Anda tidak hanya bisa membeli batik dengan berbagai motif menarik, tapi juga memiliki kesempatan langka untuk mencoba membatik sendiri. Hai pemirsa, siapa nih yang lagi mudik atau liburan perjalanan panjang? Nah, saat ini saya sedang berada di Pekalongan, Jawa Tengah dan saya mau kasih Anda rekomendasi oleh-oleh batik khas Pekalongan. Saya langsung beli di Kampung Batik Wiradesa. Seperti apa keunikannya? Yuk ikuti saya. Setibanya di sentra pembuatan batik khas Pekalongan ini, wisatawan menjumpai para pembatik sedang membuat kain batik tulis. Batik pesisir kerap diburu para pecinta batik karena memiliki beragam motif unik dengan flora dan fauna sebagai inspirasi kekayaan alam. Terus berkembang sejak ratusan tahun lalu di pesisir utara Jawa, tercipta warisan batik yang juga melebur beragam budaya Jawa, Cina, Belanda hingga Jepang di dalamnya. Di sini pengunjung juga berkesempatan memiliki pengalaman membatik menggunakan canting dan lilin. Tak hanya naluri seni, ketelitian jadi yang utama demi menciptakan motif batik yang indah. Nah pemirsa, uniknya di sini selain kita bisa langsung membeli kain batiknya, tapi kita juga bisa melihat langsung proses membatik, mulai dari membatik menggunakan lilin, kemudian proses pewarnaan hingga proses finishingnya. Dan ini salah satu pengalaman saya yang sangat berharga ya dalam proses membatik ini. Setiap batik memiliki makna filosofi tersendiri dan hanya diproduksi satu produk khusus satu orang. Semua produk batik ini dibuat dengan kualitas terbaik, menggunakan benang sutra dan canting halus. Tak heran keindahan batik Pekalongan jadi incaran pelanggan dari Sabang hingga Merauke. Kalau seluruh Indonesia hampir dari Sabang sampai Merauke datang ke sini dan mereka belanja batik dan belajar membatik. Kita juga ada edukasi mereka selama 2 minggu tinggal di villa tradisional, kemudian belajar membatik dari berbagai daerah. Ada pejabat-pejabat kayak gubernur maupun bupati gitu ya, yang ingin mengembangkan batik mereka, kita bantu. Harga batik pesisir Pekalongan bervariasi, dari 1 juta hingga ratusan juta rupiah untuk produk masterpiece. Nah pemirsa, ini dia hasil jadi batiknya, cantik banget bukan? Setelah tadi sudah melalui beberapa proses dan kita juga bisa lihat langsung, sekarang sudah bisa langsung kita bawa pulang. Jadi selain bisa dapat oleh-oleh, kita juga bisa dapat pengalaman baru melestarikan budaya asli Indonesia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Dadah! Pemirsa, viral di media sosial seorang pengendara motor dengan bangganya berhasil menerobos jalur cepat Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat tanpa diberhentikan petugas kepolisian. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memastikan akan menindak tegas pelaku. Inilah video seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor saat menerobos jalur cepat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Motor yang belum diketahui identitasnya ini membuat konten berkendara dengan melanggar aturan lalu lintas. Dalam narasinya, si pemuda dengan bangganya melintas lancar di jalur yang seharusnya tidak dilalui kendaraan roda 2 tanpa diberhentikan oleh petugas kepolisian. Aksi melanggar hukum yang direkam untuk kepentingan konten media sosial itu telah dilakukannya beberapa kali. Menanggapi video tersebut, Dirlantas Polda Metro Jaya akan menindak tegas pengendara yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Ya, membuat konten sambil nyetir, apalagi sambil membawa kendaraan, dan ini berpotensi mengganggu keselamatan orang lain, ini ancamannya cukup berat. Polisi mengimbau kepada semua pengendara dapat mematuhi aturan berlalu lintas dan santun selama berkendara demi mencegah terjadinya kecelakaan. Dari Jakarta, Randi Sanjaya melaporkan. Pemirsa, 20 orang terjebak dalam lift di Rumah Sakit Umum Tarakan, Jakarta Pusat. Lambannya upaya evakuasi membuat kondisi pengunjung yang kebanyakan emak-emak dan lansia mengalami sesak nafas dan menangis ketakutan.
Sebanyak 20 pengunjung RSUD Tarakan Gambir, Jakarta terjebak dalam lift yang tiba-tiba berhenti mendadak. Mereka pun tak mampu berbuat banyak dan hanya bisa menanti pertolongan. Setelah 1,5 jam, para korban akhirnya bisa dievakuasi petugas. Sebagian korban yang kebanyakan emak-emak dan lansia mengalami sesak napas dan menangis ketakutan. Sebelumnya insiden terjadi saat mereka hendak naik ke lantai 5 namun tiba-tiba berhenti mendadak. Yang terjebak di dalam lift itu sudah bertahan kurang lebih 1,5 jam. Berapa orang? Informasi awal kita mendapatkan informasi itu 22 orang. Tapi setelah kita cross check dan didata di TKP itu ada 20 orang. Juga sementara lift macet akibat overload lantaran alarm indikator kapasitas tak berbunyi. Namun penyebab pasti insiden tersebut masih diselidiki pihak operator lift. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan.